Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Kang Anung pada channel NR Steinstek. Pada kesempatan kali ini materinya masih tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian yang kedua. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu tentang hukum pewarisan sifat dari Mendel atau dikenal dengan hukum Mendel. Nah, Gregor Mendel merupakan orang yang pertama kali melakukan percobaan atau penelitian tentang pewarisan sifat, sehingga dia dikenal sebagai Bapak Genetika. Genetika itu merupakan ilmu cabang dari ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang pewarisan sifat ini. Nah, dia merupakan seorang biarawan. Nah, dia melakukan percobaan dengan menggunakan kacang kapri atau kacang ercis atau dikenal dengan nama ilmiah Pisum sativum. Adapun dia mengambil kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri di sini memiliki beberapa karakter atau ciri-ciri khusus. Yang pertama, kacang kapri itu dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang kedua, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang ketiga, daur hidup relatif pendek sehingga cocok untuk bahan penelitian karena dalam waktu relatif singkat bisa melakukan penelitian sehingga tidak memerlukan waktu yang lama ya untuk menunggunya. Kemudian yang keempat, menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak dan juga variasi. Nah, variasinya banyak di sini. Misalkan ada kacang kapri berbunga ungu, kacang kapri berbunga putih, kemudian ada kacang kapri yang berbiji bulat, ada kacang kapri berbiji keriput, kemudian yang bulat juga ada yang biji bulat warna kuning, ada biji bulat warna hijau. Kemudian yang keriput juga ada yang keriput warna kuning dan ada keriput warna hijau. Selain itu permukaan kulitnya ada yang permukaannya halus atau licin, kemudian ada yang bergelombang. Nah, oleh karena itu, karena banyak variasinya, maka di sini Mendel menggunakan kacang kapri sebagai bahan atau objek untuk penelitiannya. Nah, di sini Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama, Mendel menghilangkan kacang kapri dengan satu sifat beda atau dikenal dengan persilangan monohibrid. Yang kedua, Mendel menghilangkan kacang kapri dengan dua sifat beda atau persilangan dihibrid. Nah, sebelum lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk likes, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian bila dirasa video ini ada manfaatnya. Nah, hukum satu Mendel. Mendel menyilangkan kacang kapri berbunga ungu dengan kacang kapri berbunga putih. Seluruh keturunan pertama atau F1-nya atau filial satunya berbunga ungu. Ketika F1 disilangkan sesamanya, keturunan kedua atau filial 2-nya memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Jadi ternyata ketika pada F2-nya itu menghasilkan bunga yang berbeda. Kemudian di sini dikenal dengan hukum kegiatan ini, percobaan ini dikenal dengan hukum satu Mendel atau hukum segregasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel atau variasi gen secara bebas
dari diploid menjadi haploid. Misal, genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Nah, gen U besar dan gen U kecil ini disebut dengan alel atau pasangan atau variasi daripada gen. Nah, kita lihat persilangan monohibrid. Nah, misalkan di sini yang pertama, persilangan monohibrid dominan. Dominan itu artinya karakter yang dapat menutup atau mengalahkan karakter yang lain. Jadi ketika bersama-sama, maka karakter yang satu tidak akan muncul karena terkalahkan. Nah, misalkan di sini yang pertama, yang contoh ya, kita menyilangkan kacang kapri. Ya, kacang kapri pada P1-nya parental 1 atau induknya kacang kapri berbunga ungu, di sini disilangkan dengan kacang kapri yang berbunga putih. Nah, di sini genotipnya untuk kacang kapri yang berbunga ungu, genotipnya U besar dan kacang kapri berbunga putih genotip U kecil. Tadi di sini U besar itu menunjukkan sifat dominan, sedangkan U kecil adalah resesif. Dominan itu artinya sifat yang unggul atau sifat yang mengalahkan, sedangkan U kecil di sini menunjukkan karakter yang resesif atau karakter gen yang terkalahkan. Nah, gametnya dari U besar ini didapat gamet satu jenis gamet yaitu U besar, pembawa sifat warna ungu. Kemudian di sini yang putih U kecil gametnya adalah U kecil. Nah, pada F1-nya di sini akan terjadi penggabungan atau peleburan gamet antara U besar dengan U kecil, maka akan terbentuk genotip U besar U kecil. Nah, genotip U besar U kecil ini akan memiliki fenotip atau penampakan atau ekspresi bunga berwarna ungu. Karena di sini U besar dominan terhadap U kecil. Sehingga yang muncul adalah U besar, sifat daripada U besar yaitu gen pembawa warna ungu. Nah, sekarang jika di antara F1-nya disilangkan lagi ya, maka di sini parental yang kedua penyilangan F1 dengan F1. F1 itu kacang kapri berbunga ungu dan disilangkan dengan kacang kapri berbunga ungu. Nah, di mana di sini genotipnya kacang kapri berbunga ungu dengan genotip U besar U kecil disilangkan dengan ini bunga ungu U besar U kecil. Ini tadi hasil daripada F1 ya, U besar U kecil. Kemudian gametnya di sini ada dua jenis gamet yaitu U besar dan U kecil. Pada tanaman yang kedua gametnya juga U besar U kecil. Nah, sekarang pada F2-nya kita gabungkan gametnya U besar dengan U besar, maka dihasilkan U besar U besar. Kemudian yang ini yang kedua, U besar U kecil. U besar dengan U kecil sehingga dihasilkan U besar U kecil. Sekarang kita gabungkan U kecil dengan U besar. Nah, ini dihasilkan U besar U kecil karena yang huruf besar ditulis duluan ya atau dominan. Kemudian di sini U kecil akan menghasilkan gamet U kecil. Nah, di sini fenotipnya U besar ya. Fenotip dari genotip U besar ini menghasilkan penampakan bunga berwarna ungu. U besar U kecil fenotipnya ungu, U besar U kecil fenotip ungu. U kecil fenotipnya warna putih. Nah, sehingga di sini rasio genotipnya U besar berbanding U besar berbanding U besar U kecil berbanding U kecil berarti
U besarnya ada 1, U besar U kecilnya ada 2, dan U kecil ada 1. Sehingga di sini perbandingan genotipnya 1 U besar berbanding U besar U kecil berbanding U kecil 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, kemudian rasio fenotip. Rasio fenotip itu penampakan ya yang kita bisa lihat dari ekspresi genotip tadi. U besar fenotipnya warna ungu. U besar U kecil fenotipnya ungu. U kecil fenotip putih. Sehingga di sini jumlah yang ungu ada 3, yang putih 1. Jadi perbandingan fenotipnya ungu berbanding putih adalah 3:1. Itu untuk persilangan monohibrid dominan. Sekarang kita lanjut persilangan monohibrid yang intermediate atau kodominan ya. Nah, di sini yang disebut dengan intermediate atau kodominan itu tidak gen yang tidak ada sifat dominan dan juga tidak ada sifat resesif. Jadi dua-duanya sama kuat. Gen ini dua-duanya sama kuat sehingga akan memunculkan karakter keduanya yang merupakan nanti memunculkan sifat baru, merupakan sifat campuran dari keduanya. Contoh di sini ya kan itu kita silangkan untuk induknya atau parentalnya, satunya, kita silangkan bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa warna merah disilangkan dengan bunga pukul 4 warna putih. Genotipnya merah, bunga warna merah, genotipnya M besar. Bunga warna putih, genotip M kecil. Jadi di sini M besar itu pembawa sifat warna merah, M kecil gen pembawa sifat warna putih. Nah, sehingga gametnya di sini, gametnya ada yang warna merah, gametnya M besar, ya, satu jenis, kemudian warna putih, gametnya M kecil. Nah, pada F1-nya, keturunan pertama, di sini terjadi penggabungan gamet M besar dengan M kecil. Nah, sehingga menghasilkan genotip M besar M kecil. Nah, genotip M besar M kecil ini memiliki fenotip merah muda atau pink ya. Sehingga di sini beda dengan sifat induknya tadi. Karena ini dua gen yang mengekspresikan sifat yang sama-sama kuat. Nah, kalau misalkan di sini F2-nya kita silangkan lagi ya pada parental yang kedua, F1 masing-masing kita silangkan lagi sesamanya. Di sini bunga merah muda disilangkan dengan bunga pukul 4 merah muda lagi. Nah, merah muda dengan genotip M besar M kecil ya. Ini untuk bunga yang pertama, ini bunga yang kedua, M besar M kecil. Maka gametnya pada bunga yang pertama gametnya M besar M kecil, ada dua jenis ya. Yang pada yang kedua juga gametnya M besar M kecil. M besar pembawa sifat warna merah, M kecil pembawa sifat warna putih. Kemudian pada F2-nya, ketika terjadi penggabungan M besar dengan M besar, maka dihasilkan M besar M besar. M besar digabungkan dengan M kecil, maka di sini akan dihasilkan M besar M kecil. Kemudian M kecil M besar dihasilkan penggabungan M besar M kecil. Dan ketika terjadi penggabungan M kecil, maka di sini dihasilkan M kecil genotip M kecil. Nah, genotip ini berarti di sini akan memiliki
Fenotip ya, M besar fenotipnya atau penampakannya itu warna merah. Kemudian M besar M kecil itu penampakannya berwarna merah muda. M besar M kecil ini merah muda. Kemudian M kecil adalah warna putih. Jadi pada F2-nya di sini dihasilkan 3 macam fenotip bunga pukul 4 berwarna merah, kemudian ada yang berwarna merah muda atau pink, dan ada yang putih. Nah, sekarang perbandingan genotipnya antara M besar, M M kecil, dan M kecil. M besarnya ada 1, M kecil ada 2, dan M kecil ada 1. Jadi perbandingan genotip antara M besar berbanding M kecil, dan M kecil adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Waduh, ini enggak ketulis ya. Kemudian rasio fenotipnya berarti di sini M besar fenotipnya merah, M kecil fenotipnya merah muda, dan M kecil fenotipnya putih. Sehingga di sini rasio perbandingan fenotipnya merah berbanding merah muda berbanding putih adalah 1 berbanding 2 berbanding 1.